Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 mantap. Oke, pastikan kita semua dalam keadaan sehat. Yes. Walaupun ada pandemi, tetap kita semangat memuji Tuhan. Ya. Amin adik-adik. Amin. Oke, yuk sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau terlebih dahulu berdoa, nanti Gagian yang akan pimpin kita dalam doa. Oke, yuk kita berdoa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Yes. kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh memuji dan muliakan nama-Mu dengan keseriusan hati kami. Dan kami mengeluarkan suara kami Tuhan bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa, kami juga akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami sepanjang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yes. Berkatilah awal ibadah kami pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Yes. Oke adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Kasih Yes. senyum. Yes. Semua tepuk tangannya. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semua bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk papa mamanya semuanya. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Yes. Ini Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semua bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk papa mamanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat Memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, mari yuk. Masih tetap tinggal berdiri. Ya. Semua pakai gerakan ya. Kita mau katakan bertambah-tambah dalamnya. Tepuk tangannya semua. Haleluya. Tambah
sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya. Ya. Bertambah-tambah lebarnya. Tambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya melebihi laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, dalamku kasih Yesus dalamku. Yeay. Oke, ayo adik-adik masih tetap berdiri. Ya. Masih semangat kan ya? Masih dong. Oke, Kak Andri masih semangat. Woo! Semua tepuk tangannya. Come on. Yesus pokok dan kitalah caranya. Semua tepuk tangannya. Yeay. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus masih sanggup melakukan mujizatnya. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Kalau misalkan adik-adik lagi sakit, berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan mujizat. Yes. Dia sanggup menyembuhkan. Ketika adik-adik punya masalah, sulit menghadapi sekolah online, minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Yang penting kita percaya bahwa Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan syukur atas kuasa salib-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kau Allah yang hebat. Kau
Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang luar biasa. Jauh melampaui apa yang kami pikirkan Kau dapat lakukan Tuhan. Yesus, haleluya. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau pikiranku Tuhan. Kau yang mulia, rela jadi hina buat setiap kami Tuhan. Sedia syukur kuasa darah-Mu Tuhan, darah-Mu dan pengorbanan-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan, yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, jauh melakukan perkara hebat di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Syukur atas kuasa salib-Mu Tuhan. Syukur atas Kuasa salib. Amin Yesus, haleluya. Pikiranku, Kau yang mulia, mulia rela jadi hina. Terima kasih Tuhan, Kau telah bersedia, sedia. Syukur atas kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Anakmu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan, dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata Tuhan di sini, Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, jauh melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh, sudah sembuh. Percaya mujizat, kami percaya mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya perkara heran sedang Kau kerjakan di luar pikiran kami. Percaya mujizat terjadi. Kuasa-Mu nyata di sini, Kau melampaui pikiranku. Aku sudah sembuh, jauh melebihi pikiranku. Aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Melebihi pikiranku, aku sudah sembuh. Haleluya, haleluya Yesus, kami percaya Kau sanggup melakukan Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua adik-adik katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau memelihara Tuhan. Engkau memberi kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Kalau sampai hari ini kami bisa beribadah, kami bisa merasakan hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kasih setia kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami duduk diam mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah online. Wah, gak terasa ternyata udah selama 1 tahun loh. Kita ini gak bertemu bertatap muka. Tapi it's okay selama semuanya masih dalam keadaan sehat. Kita harus tetap bersyukur sama Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Bahkan diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online hari ini. Nah puji Tuhan hari ini bertemu lagi dengan Kak Sesti di ibadah online BICC Kids. Dan semuanya yuk kita siapkan hati, siapkan pikiran. Ya game-gamesnya semua dimatiin dulu, buka sosmednya nanti dulu, siapin aja Alkitabnya. Oke? Nah Kak Sesti hari ini mau bawa ini temanya tentang the power of consistent. Weh, bahasa Inggris ya. Coba ikutin sama-sama yuk. The power of consistent. Nah, konsisten. Konsisten itu apa sih? Ternyata konsisten itu adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya seperti apa nih? Contohnya begini. Pernah nggak sih kalian itu dengar ada pepatah yang bilang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah maksudnya apa? Begini, kalian pernah menabung nggak? Nah kan kalau misalnya menabung kita taruh sedikit, lama-lama uang kita jadi banyak ya kan. Kita tabung 1.000, 2.000, 3.000. Ternyata dalam 1 minggu bisa jadi 100.000. Ya kan? Terus ditambah lagi dari 100.000 ditambah sedikit. Lama-lama jadi 200.000. Dan jadi lebih banyak lagi. Itu ya contohnya menabung dengan konsisten ya kan. Menabung secara terus menerus. Akhirnya kita mendapatkan uang yang cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari ya. Itu contoh konsisten dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita mau belajar konsisten di dalam Tuhan. Konsisten di dalam Tuhan. Konsisten di dalam Tuhan itu ternyata dilakukan oleh satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Ya, yang dulu dia itu dinanti-nantikan oleh ibunya, yaitu namanya Samuel. Nah, ada nggak di sini sih adik-adik yang namanya Samuel? Coba angkat tangan. Nah, itu dia ya Samuel. Halo Samuel, kamu adalah anak yang dinanti-nantikan dan anak yang luar biasa. Ya, Samuel ini ternyata dulu tuh dinanti-nantikan oleh ibunya. Karena ibunya lama sekali tidak punya anak. Nama ibu Samuel siapa yo? Ya betul, Ibu Hana. Ibu Hana ini udah lama gak punya anak. Dia pengen banget padahal punya anak. Sampai akhirnya ketika dia berjanji mau memberikan anaknya itu untuk melayani Tuhan.
tiba-tiba ibu Hana ini mengandung, dia hamil dan lahirlah Samuel. Sedari kecil Samuel ini udah ditaruh di rumahnya Allah untuk pelayanan kepada Tuhan ya, bersama dengan Imam Eli. Nah, bentuk kekonsistenannya Samuel ini apa sih? Tahu gak sih teman-teman, adik-adik semuanya? Ternyata Samuel itu tinggal dengan Imam Eli dan juga anak-anaknya Imam Eli. Anak-anaknya Imam Eli ini namanya siapa? Ayo. Iya betul. Namanya Hofni dan Pineas. Nah, mereka ini ternyata anak-anaknya cukup nakal ya. Nakalnya apa sih? Mereka itu berbuat yang tidak disukai oleh Allah. Mereka itu melakukan hal-hal yang berdosa. Dan beda banget dengan Imam Eli papanya ya. Tapi meskipun si Samuel ini melihat kelakuan anak-anaknya Imam Eli, Samuel itu tetap konsisten. Dia bertahan, dia melayani Tuhan. Dia gak mau ikut-ikutan kayak anak-anaknya Imam Eli. Dia tetap jadi anak yang baik, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap menjadi pelayannya Tuhan yang luar biasa. Bahkan dari masih muda. Nah, terus ternyata semakin si Samuel ini dewasa dan dia semakin tua, bahkan si Samuel ini sudah punya anak, dia tetap konsisten melayani Tuhan. Dia enggak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Dia tetap melayani, dia tetap hidup kudus, dia tetap hidup baik di hadapannya Tuhan. Dan ternyata anak-anaknya Samuel ini itu juga anaknya nakal. Anaknya itu tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi Samuel tetap bersikap konsisten bahkan sampai masa tuanya. Dia tetap mendidik anaknya dengan baik. Dia tetap berusaha dengar apa kata perintah Tuhan. Dia tetap melakukan semua yang Tuhan suruh. Ya, sampai akhirnya Samuel itu bahkan menjadi orang yang sangat penting ya dalam mengurapi siapa coba? Raja Saul dan Raja Daud. Nah, dari kisahnya si Samuel ini kita bisa lihat loh adik-adik, ternyata Samuel itu hidupnya konsisten. Dia tidak pernah mengalami kemunduran. Dia tidak mengalami kejatuhan. Tapi hidupnya tetap tenang, diam di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia berkat yang melimpah ya. Tuhan memberikan kepercayaan yang luar biasa untuk Samuel. Tuhan memberikan berkat jasmani dan rohani kepada Samuel. Tuhan memberikan ketenangan hati, damai sejahtera, sukacita terhadap Samuel sampai masa tuanya. Ya, kita bisa lihat adik-adik bahwa ketika hidupnya Samuel ini konsisten sampai masa tuanya pun dia dipakai Tuhan luar biasa. Nah, puji Tuhan. Dari sini kita mau belajar bahwa meskipun kita ini masih muda, ya, meskipun kita masih anak-anak, tapi kita mau konsisten dari hal yang kecil. Seperti apa Kak Sesti contohnya? Seperti contohnya membaca renungan, membaca Alkitab dan berdoa, memuji, menyembah Tuhan ya. Gak boleh sampai bolong, gak boleh sampai males, gak boleh sampai tidak memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan ya, kan setiap hari itu dikirimin loh renungannya BICC Kids ya, New Hope. Itu kan dikirimin ya, jadi harus dibaca. Kalau ada yang belum dapat bisa hubungin kakak pembinanya sekalian. Nah, itu dibaca renungannya setiap hari, jangan bolong. Untuk apa? Karena Tuhan pasti memberkati kita ketika kita konsisten ya hidup di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya nih,
Kak Sesti, kenapa sih hidup kita harus konsisten? Karena begini, coba kita buka dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8 kita mau lihat nih. Ibrani 13 ayat yang ke-8, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maksudnya apa? Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang tetap sama, konsisten. Kasih setianya, pengajarannya itu sama semua kepada kita ya. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah berubah mengasihi kita semua. Maka dari itu ketika kita mau hidup terus di dalam Tuhan, hiduplah dengan konsisten. Rajin membaca Alkitab, rajin berdoa dan selalu datang menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, sekian renungan firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya kita bisa menjadi pelaku-pelakunya firman Tuhan ya adik-adik dan teman-teman semuanya. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kami bisa bertahan hidup. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami masih bisa bergerak, berjalan, melihat, bahkan mendengar semua karena kasih-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mau belajar untuk menjadi orang yang konsisten, untuk keberhasilan dalam setiap kehidupan kami, agar kiranya kami terus diberkati Tuhan. Kami tahu bahwa ada kekuatan di dalam kekonsistenan. Kami mau terus menyembah Tuhan Yesus, kami mau terus membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus menjamah, mengurapi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye, God bless you. Tuhan Yesus.